Tuan Muda yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Racan sebagai pengisi suara, episode 25, TSIK 24. Selamat mendengarkan semuanya. Muka lu pucat banget, El, tegur Vilda. Biasa banyak pikiran, jawab Alicia santai. Saat ini Alicia, Vilda, dan Darius baru saja keluar dari ruang ujian. Jadi gimana perusahaan tempat kita magang? Tanya Darius. Gue sih sembarang, yang penting kita harus bareng, seru Vilda. Alicia dan Darius mengangguk setuju. Perusahaan Prasetyo blacklist, perusahaan Dinata blacklist. Dua perusahaan ternama ini gak pantas untuk kita mengabdi diri. Terlalu sayang pada hal kita ini, ujar Rahmat, memberi tanda silang pada daftar perusahaan yang akan mereka tempati magang setelah menyelesaikan ujian semesternya. Ya, mereka sepakat tidak mengajukan proposal magang ke perusahaan Prasetyo dan Dinata. Alasan utamanya ya Alicia. Villa dan Darius tak mau jika Alicia yang terkekang dengan kedua pemilik perusahaan besar itu. Mereka khawatir dengan hubungan rumit Alicia yang terjalin di antara dua pemilik perusahaan ternama itu. Meski perusahaan Prasetyo dan Dinata perusahaan pilihan terbaik untuk mahasiswa magang dan menjadi impian semua mahasiswa agar bisa magang di perusahaan besar itu, namun mereka tak peduli itu. Mereka hanya peduli jika mereka nyaman dan mereka aman. Dasar hati Alicia, dia sangat bersyukur Tuhan mengirimkan dua sahabat terbaik mereka kepada sisinya yang menyayanginya dan selalu ada untuknya. Cukup hanya mereka berdua. Alicia sudah sangat bahagia. Alicia tersenyum samar mendengar ucapan Darius. Perusahaan Atmaja gimana? Ujar Vilda. Alicia mendesah pelan. Pasti diterima sih, tapi karena Tuan Arti Atmaja itu ya. Senang Vilda memotong ucapan Alicia. Ya sudah sih, perasaan kita itu tulus kalau El. Pikir deh, dia itu tetap mengejar dan memperjuangkan lo, meski tahu lo kerja jadi pembantu dan tak berusaha dapatin lo. Setelah lo tolak dia habis-habisan, ujar Vilda menggebu. Darius hanya mangut-mangut setuju. Perusahaan bokap Arti juga lumayan berpengaruh tuh di negara kita. Ya meski tak seberpengaruh perusahaan ayah sama suami sementara lo itu, tapi hidup lo kan terjamin jika lo sama Ardi yang memang udah menaruh hati sejak kita semester 1 dulu. Gue yakin dia cinta mati sama lo, El. Tambah Vilda panjang lebar mengingat ketulusan dan perjuangan seorang Ardi Atmaja yang mendapatkan perhatian dari Alicia selama kurang dari 3 tahun ini. Apaan sih, Vil? Ngejodohin orang. Lilis itu masih ada suami kalau kamu lupa. Sela Darius lantang. Alicia memicingkan mata karena Darius. Enggak. Aduh, salah ngomong ya gua. Darius kelakapan ditatap demikian oleh Alicia. Emang lo mau El sama si Ardi? Hit Darius akhirnya. Suara lo yang salah dugong, desis Alicia, karena suara Darius lumayan besar menyebut kata istri dan berhasil membuat mahasiswa lain menoleh pada mereka. Sementara di perusahaan Prasetyo, maaf Nona, Anda harus mengatur jadwal temu dulu baru bisa bertemu presdir, ucap resepsionis berusaha sopan menghadapi wanita di depannya. Kalian ini ya, berapa kali aku bilang, aku ini adik iparnya Kak Daniel. Marah wanita tersebut, yang tak lain adalah Maura. Maaf Nona, sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku, ujar di si resepsionis satunya mulai jengkel dengan sikap kurang ajar Maura yang meneriaki mereka. Kalian tunggu aja, aku akan menyuruh Kak Daniel memecat kalian semua. Dasar pekerja rendahan, maki Maura. Dua orang wanita resepsionis itu tak takut sama sekali dengan ancaman Maura. Sebab ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi wanita macam Maura yang mengaku-ngaku. Mereka hanya menjalankan tugas mereka seharusnya. Prinsip kedua, wanita resepsionis. Maura dengan kesal melangkah menuju ruang tunggu lobi. Maura merogoh ponsel di tasnya dan menekan salah satu kontak memanggilnya. Tut. Kak Maura kemana sih? Ponselnya sudah seminggu ini tak aktif. Berutuk Maura. Kembali, Maura mencoba menghubungi nomor Mauret. Tut. Kak Mauren sialan. Gimana bisa ketemu Kak Daniel kalau gini? Maura mengumpat Mauren karena jengkal. 1 jam kemudian, Daniel dan Ali terlihat memasuki lobi perusahaan. Maura segera menatap penampilannya serta dandanannya sebelum menghampiri Daniel. Kak Daniel! Pekik Aura mengelayut manja di lengan Daniel. Daniel terpaku. Netra hitamnya melirik wanita di sisinya yang tiba-tiba menempel bak perangko di lengannya. Sekretaris Paki segera melerai kasar pelukan Maura. Jangan kurang ajar Nona, desis Ali mengempas jauh tubuh Maura dari tuannya. Ya, teriak Maura. Berani sekali memperlakukanku seperti ini, Kau tahu aku ini adik iparnya Kak Daniel.
marah Maura. Kakak ipar lebih tepatnya, balas Ali mengingatkan. Kak Maura kakak aku kalau lupa. Sekretaris jalan. Lagi Maura tak terima dengan ucapan Ali. Istri tuan bu, saya. Ucap Daniel memotong ucapan Ali dengan nada dingin, tanpa melihat ke arah keduanya yang berlaku menuju lift perusahaan khusus Plesir. Maura menatap nyalang penuh permusuhan karena persekretaris Ali. Kemudian melangkah menyusul Daniel. Saat Maura melewati dua wanita resepsionis tadi, matanya menatap sinis dengan senyuman mengiringi mereka. Saat tiba di ruang Plesir, Maura takjub melihat ruangan terbesar dimiliki Daniel yang begitu luas. Matanya sibuk berkelana ke sana kemari, mengabsen satu persatu isi ruangan. Zaman Ali berhasil membuyarkan lamuran Maura. Kak Daniel, panggil Maura manja dan melangkah mendekat ke meja kerja Daniel yang tengah sibuk memeriksa berkas-berkas laporan perusahaannya. Tetap di tempat, Nona, peringat Daniel, namun bukan Maura namanya, jika mudah menurut perintah orang lain. Maura sudah berada di samping Daniel dan memegang pundak Daniel. Sontak, Daniel menghentikan kegiatannya. Daniel mematung di tempatnya, raut wajahnya datar. Tolong jaga sopan santun Anda atas nama Maura Anis Dinata. Geram Ali marah melihat tingkah kurang ajar Maura itu. Maura tak juga memperdulikan perkataan sekretaris Ali. Kan Daniel, bisakah orang itu keluar? Aku bicara berdua dengan kamu, Kak. Ucap Maura manja, bermaksud akan Daniel mengusir keluar sekretaris Ali. Katakanlah, ucap Daniel dingin. Namun Maura tak memiliki muka tebal, tak sadar dengan keadaannya. Heh, bawakan Kak Daniel. Kerja sana, ngapain berdiri di situ? Makan gaji buta ya? Maura menatap Ali jengkel. Daniel melirik mantan calon adik iparnya ini, yang sekarang jadi kakak iparnya. Tidak punya sopan santun, sia-sia saja Dara menyumbangkan ginjalnya hanya untuk nyawa wanita seperti ini. Batin Daniel miris. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.